Adapun kekuasaan kerajaan Pajang, di antaranya adalah Sedayu, Gresik, Surabaya, Pasuruan, Tuban, Pati, Demak, Pamalang, Purbaya, Blitar, Selaron, Krapyak, Mataram, dan banyak lagi wilayah-wilayah lainnya. Adapun Sultan Pajang Adiwijaya banyak namanya, ialah Adiwijaya, Mas Karebet, Ki Jaka Tingkir, dan Panji Mas. Ia adalah putra Ki Kebo Kenongo, Bupati Pengging murid Syekh Lemah Abang. Adiwijaya beristri dengan putri Raden Patah Sultan Demak I. Pada waktu itu, Pajang bersahabat dengan Cirebon, Sunda Kalapa, Banten, dan Sumedang. Fadilah Khan atau Fatahillah senantiasa menjadi duta Jawa Barat di Pajang, sebagai wakil Sunan Jati Cirebon. Kerajaan Pajang menganut Islam Syiah, karena hasil ajaran Syekh Lemah Abang, yang telah dianut mantap oleh warga masyarakat di situ. Cucu laki-laki Fadilah Khan, ialah Ratu Mas yang telah digelari nama Panembahan Ratu yang bermukim di Pajang selama 16 tahun, berguru dalam bidang militer, politik, serta tata negara. Kemudian, Cirebon dengan Pajang, berbesanan yaitu Panembahan Ratu dinikahkan dengan putri Sultan Pajang, ialah Nyai Mas Ratu Lampok Angroros, karena Sultan Pajang sudah membalaskan duka cita Cirebon, ialah membunuh Arya Panangsang yang telah membunuh Pangeran Pasarean. Pada tanggal 13 Paroterang bulan Pasyamasa tahun 1468 Saka, atau tahun 1545 Masehi, sampai tahun 1474 Saka, atau tahun 1553 Masehi, yang memerintah Cirebon ialah Sunan Cirebon, dan Pangeran Adipati Suwarga sebagai Dipati Cirebon I, yang selalu mewakili Sunan Cirebon di dalam menjalankan politik pemerintahan dan seluruh bala tentara kerajaan Cirebon. Pangeran Suwarga meninggal pada tahun 1487 Saka, atau tahun 1566 Masehi. Tunda dahulu riwayat ini sebentar, digantikan dengan riwayat yang lain. Diriwayatkan, setelah Syekh Lemah Abang tiba di Pulau Jawa, semua para waliullah yang sudah ada di Jawa, tidak menyukai pemikirannya. Karena Syekh Lemah Abang dan pengikut-pengikutnya, walaupun sama-sama agama Islam, ia telah berbuat memalukan dan senantiasa menjadi ejekan pada setiap permusyawaratan dengan mereka, perihal membicarakan keagamaan dan syiar, serta hal-hal lainnya yang menyangkut pembinaan, dan penyebaran agama Islam. Dia berkeinginan bahwa masalah agama, adalah soal mandiri dan khusus bagi umat Islam, tidak boleh dikaitkan dengan hajat hidup manusia pribadi dan manusia sosial. Adapun Syekh Lemah Abang dilahirkan di Malaka, di Semenanjung Malaya. Ia terbilang masih ada hubungan kerabat dekat dengan Syekh Datuk Hafi, Sunan Ampel, Sarip Hidayatullah, Pangeran Panjunan, dan para waliullah lainnya di Pulau Jawa. Demikian jalannya riwayat. Waktu anak-anak, Syekh Lemah Abang dinamai Abdul Jalil, sesudah dewasa ia pergi ke negeri Parsi, lalu bermukim sementara di kota Baghdad. Di sana, Abdul Jalil berguru agama Islam kepada ulama besar Islam yang menganut Syiah Muntazar, oleh karena itulah, ia pun sebagai penganutnya. Setelah ia menjadi seorang waliullah, lalu ia pergi ke Gujarat. Dari Gujarat, ia kembali ke Malaka. Di sini, Abdul Jalil yang sudah disebut Ki Syekh Datuk Jabal Rantas atau Ki Syekh Datuk Abdul Jalil, tatkala itu, ia menikah dengan seorang wanita dari Gujarat. Dalam perkawinannya ia memperoleh beberapa orang anak, salah satu di antaranya ialah Ki Datuk Bardut atau Ki Datuk Pardun, lalu ia pergi ke Baghdad bermukim di tempat kediaman kerabatnya di sana. Selanjutnya, pergi ke Pulau Jawa. Di sini, Syekh Lemah Abang bermukim di Bukit Amparan Jati dengan Syekh Datuk Hafi, karena Syekh Datuk Hafi adalah termasuk masih kerabat dekatnya. Beberapa lamanya ia berada di Bukit Amparan Jati, lalu bermukim di Cirebon Girang. Di sini, ia memperoleh banyak murid-muridnya. Selanjutnya, ia bermukim di Pengging, karena Bupati Pengging ialah Ki Ageng Kebo Kenongo, menjadi muridnya. Dan Sang Ki Ageng memberikan fasilitas dan bantuannya kepada sang gurunya. Di Pengging, Syekh Lemah Abang memperoleh banyak murid, para pejabat negeri, sang juru atau ahli negeri, dan warga masyarakat umum yang menyukai dan senang menjadi muridnya. Tidak lama kemudian, ia bermukim di Cirebon, yaitu di Panjunan dengan Pangeran Panjunan. Waktu itu, ia selalu berkeliling ke desa-desa Cirebon. Tidak seberapa lama, sudah banyak murid-muridnya. Dari Cirebon lalu ke Banten, kemudian ke Palembang di Pulau Sumatera. Ia oleh para wali sanga, atau Dewan Wali di Jawa dimusuhi, karena Syekh Lemah Abang membeberkan ajaran yang dianggap terlarang, yaitu dengan mengajarkan umat Islam tidak usah menjalankan syariatnya. Oleh Syekh Lemah Abang, syariat itu sangat berakal, artinya hanya dibuat-buat oleh akal.
Ia sudah berani membeberkan penghayatan, bahwa manusia itu Tuhan yang Maha Esa dan Tuhan ada di dalam hati manusia, begitulah apa sebabnya para wali memusuhi dirinya. Ditambah pula, Syekh Lemah Abang mendorong dan memberi semangat Ki Ageng Pengging dengan seluruh pasukannya agar mendirikan kerajaan, lalu disuruh menyerbu Demak. Di Cirebon, Syekh Lemah Abang membujuk Pangeran Charbon dengan para pemuka wilayahnya, agar merebut dan memerangi kerajaan Cirebon. Tablek-tablek penyiaran Islam Syiah, telah menjadi besar dan terdengar oleh seluruh penjuru dan sudah meresap di dalam hati tiap-tiap pribadi mereka. Kesulitannya beralasan, ialah mengakhiri penanganan orang-orang penganut Syafi'i di Jawa Barat dan orang-orang penganut Hanafi di Jawa Timur, kemudian dipadamkan semua oleh Syiah. Keinginannya akan menjadi raja sepulau Jawa. Beberapa orang terkemuka kerajaan, sudah mendekati Syekh Lemah Abang dan Syekh Lemah Abang dihubung-hubungan dengan keturunan Nabi Rasulullah, seperti Sang Waliullah yang lainnya. Begitulah, dilihat dari pribadinya seperti dalam silsilah. Nabi Muhammad Rasulullah beranak wanita Fatimah Ajahro, Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib. Dalam perkawinannya beranaklah laki-laki Sayyid Hussein Asapti. Sayyid Hussein Asapti beranak Iman Zainal Abidin, Iman Zainal Abidin beranak Muhammad Al-Bakir, Muhammad Al-Bakir beranak Jafarus Sadik, Jafarus Sadik beranak Ali Al-Uraidi, ialah Kasim Al-Kamil namanya yang lain. Ali Al-Uraidi beranak Muhammad Anakib, Idris namanya yang lain, Muhammad Anakib beranak Isa Al-Basri, Isa Al-Nam Basri beranak Ahmad Al-Muhajir, Ahmad Al-Muhajir beranak Ubaidillah, Ubaidillah beranaklah Muhammad, Muhammad beranak Alwi, Alwi beranak Ali Al-Gajam, Ali Al-Gajam beranak Muhammad, Muhammad beranak Alwi Amir Fakih, Alwi Amir Fakih beranak Maulana Abdul Malik, Maulana Abdul Malik beranak Abdullah Hanudin, ialah Amir namanya yang lain. Amir beranaklah dua orang diantaranya ialah yang pertama Al-Amir Ahmad Syekh Jalaluddin, kedua, Syekh Qadir Kailani. Syekh Qadir Kailani beranak Maulana Isa, ialah Syekh Datuk Isa bermukim di Malaka. Syekh Datuk Isa beranak dua orang, diantaranya ialah pertama Syekh Datuk Ahmad, kedua Syekh Datuk Soleh. Datuk Ahmad beranak tiga orang ialah pertama wanita, kedua Syekh Datuk Kahfi, ketiga Syekh Bayanullah. Adapun Syekh Datuk Soleh, beranak Syekh Datuk Abdul Jalil, Syekh Jabaranta, atau Syekh Lemah Abang namanya yang lain. Syekh Lemah Abang beranak Syekh Datuk Pardun. Selanjutnya Al-Amir Ahmad Syekh Jalaluddin beranak Imam Jamaluddin Al-Husain. Imam Jalaluddin Al-Husain beranak tiga orang, yang pertama Ali Nurul Alim, kedua Barkat Zainal Alim, ketiga Ibrahim Zainal Akbar. Ali Nurul Alim beranak Sarip Abdullah, Sarip Abdullah beranak Sarip Hidayatullah. Selanjutnya Barkat Zainal Alim beranak Maulana Malik Ibrahim dan Ahmad Syah Zainal Alim, Malik Ibrahim beranak Maulana Mahdar Ibrahim, Maulana Mahdar Ibrahim beranak Fadilah Khan dan Nyai Mas Gandasari. Kemudian Ahmad Syah Zainal Alim beranak Abdurrahman Rumi, Abdurrahman Rumi beranak Syekh Magelung. Kemudian Ibrahim Zainal Al-Akbar beristri dengan Diah Chandrawulan. Dalam perkawinannya beranaklah Ali Al-Mustada dan Ali Rahmatullah. Ali Al-Mustada beranaklah Maulana Ishak, Maulana Ishak beranaklah Sunan Giri. Selanjutnya Ali Rahmatullah beranak Sunan Bonang.